Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, sebagaimana tema umum di seluruh BNKP, demikian juga PGI. Kita akan membacakannya dari Lukas pasal 2 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian juga di dalam kitab Mazmur pasal 146. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sambutlah salam kami, Shalom. Selamat Natal. Mana suaranya? Sudah malam ya? Udah capek? Karena sudah berjam-jam kita memuji nama Tuhan. Sebagaimana tema yang diangkat oleh panitia, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Subtema dengan sukacita Natal, Korempa BNKP Bogor berkomitmen memuliakan Allah, eratkan persaudaraan, dan jadilah pembawa damai. Sekali lagi saya sapa Shalom.
malam hari ini, tanpa memandang siapa yang ada di kiri kanan muka belakang, menandakan bahwa kita saling mengasihi, bahwa kita adalah seorang saudara, seorang sahabat bagi sesama kita. Amin. Apakah saat ini masing-masing kita merasakan damai dan sukacita Natal itu? Tentu masing-masing kita merasakan damai sukacita, apalagi kalau malam ini kita sudah mempersiapkan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pakai, kita persiapkan untuk merayakan Natal Korepa pada malam hari ini. Pasti masing-masing kita memiliki ketenangan, kesenangan, kenyamanan dengan penampilan kita yang oke-oke. Amin. Memakai baju yang baru, memakai sepatu yang baru, apalagi yang baru malam ini. Hati yang baru, kepala baru, rambut baru, amin, pacar baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua yang baru itu di dalam dunia ini tidak kekal. Baju baru, rambut baru, sepatu baru, pacar baru, selingkuhan baru, tapi baru tidak kekal. Amin. Yang kekal itu adalah hanya kemuliaan Allah. Karena tema pada malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang kekal adalah kemuliaan Allah dan damai yang diberikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kita menyatakan, menerima apa yang dikatakan damai itu, pasti banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Apa saja tantangan hidup damai sejahtera itu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Tantangannya di dalam komunikasi dengan orang lain, di dalam gaya sikap hidup terhadap orang lain, sehingga banyak menghalangi damai sejahtera itu untuk kita nikmati. Kenapa? Karena adanya persaingan, karena adanya kesombongan, karena adanya pertengkaran, karena adanya perselisihan, adanya keegoisan. Manusia memakan temannya, mencari serigala, musuh dalam selimut, duri dalam daging, menjadikan domba. Sehingga damai itu tidak ada dalam kehidupan. Dua bapak kota itu namanya, tetapi itu, sehingga itu yang menghalangi damai sejahtera itu dia di dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Adakah itu di antara kita malam ini? No. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita ini mau menjadi kemuliaan bagi Allah. Bagaimana kita menjadi kemuliaan bagi Allah? Sebagaimana tema yang diangkat oleh pemuda atau subtema, melalui sukacita Natal Korepa dari Kabupaten Bogor, berkomitmen. Jadi bagaimana kita menjadi kemuliaan Allah? Yaitu kita harus memiliki komitmen
yang ia inginkan dalam kehidupannya, seorang gadis cantik. Tentu yang akan menentukan pilihan. Demikian juga komitmen kita di dalam memuliakan nama Tuhan perlu menetapkan pilihan itu. Amin tulai. Nah, penuhan Tuhan yang masih ada penuhan beda baharu kayu mana ya. Bagaimana kayu ke bagi. Balas apa itu nah? Kan? Jadi artinya di dalam kehidupan menetapkan pilihan itu, komitmen itu tentu untuk memuliakan nama Tuhan, tidak untuk hanya sementara, tetapi untuk seumur hidup. Mengapa harus berkomitmen? Mengapa harus mengambil keputusan? Karena itu adalah suatu perjanjian, kontrak, ketetapan, kesepakatan, keputusan di dalam kehidupan ini. Komitmen itu menunjukkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Amin. Tanpa komitmen kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa komitmen itu akan sia-sia. Komitmen memuliakan nama Tuhan, dan kita harus memuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita memuliakan nama Tuhan, berarti kita sudah tahu siapa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 146 tadi, bahwa si pemazmur di situ mengakui siapa Tuhan di dalam kehidupannya, karena Tuhan itu adalah pencipta. Karena Tuhan itu yang memelihara, karena Tuhan itu yang mengasihi, karena Tuhan itulah setia. Artinya di dalam janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sudah berkomitmen untuk menjadi kemuliaannya, maka Allah itu setia di dalam hidup kita. Beda dengan janji-janji manusia. Kalau janji-janji manusia kadang-kadang ingkar, falimo. Nah, yo benar orang tua pemuda dua ego masih dokter. Aku cinta padamu. I love you. I love you. Kenapa you? Itu adalah janji-janji bohong. Tetapi di dalam memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan. Apakah di antara pemuda-pemudi malam ini ada yang kecewa dengan orang-orang yang menetapkan pilihannya di dalam kehidupan Anda? Apakah ada yang sedang patah hati pada malam hari ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya orang telah mengecewakan kita, ingkar janji di dalam kehidupan kita, maka jangan berhenti memuliakan Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam kita memuliakan nama Tuhan, apakah hanya sekedar bernyanyi saja? Dan kita bernyanyi tanpa tujuan, pokoknya gembira, melompat.
bertumbuh. Kalau kedua orang tuanya memperhatikan dia, memberikan kebutuhan kepadanya, sehingga ia menginjak remaja, pemuda, dewasa. Demikian juga hidup kita. Sudah berapa tahun kita bergaul di Kondisi Pemuda? Sudah berapa tahun kita menjadi anak Kristen? Apakah kita sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan? Apakah kita sudah mengalami perubahan melalui peristiwa-peristiwa Natal yang kita rayakan setiap tahunnya? Apakah hanya segitu saja? Masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, masih mau aku masih seperti yang dulu. Tetapi yang kita mengenal Tuhan, tujuan kita memuliakannya, kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya, semakin setia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah komitmen yang diinginkan di dalam firman Tuhan ini. Komitmen mempersembahkan kehidupan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bukan hanya sekedar demikian, tetapi nyata di dalam hubungan horizontal dengan sesama, hubungan vertikal dengan Tuhan. Karena dikatakan eratkanlah kasih persaudaraan. Dieratkan, diikat, dikokohkan kasih itu di dalam memuliakan akan nama Tuhan. Kalau kita melihat Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenakanlah kasih di dalam berhubungan dengan orang lain. Ikatkanlah kasih itu antara satu dengan yang lain, karena itu yang mempersatukan kita. Kita pun ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Kenapa? Karena kasih dari Tuhan. Kasih Natal yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Paling atas adalah kasih. Di atas segala-galanya itu adalah kasih. Kasih itu bukan perasaannya. Kalau seseorang menembak pemuda dengan pemudi, dia pakai perasaannya, maka hal itu tidak akan kekal. Ya? Tetapi kalau dia pakai hati, ya, pakai kasih, maka itu akan kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita supaya tetap erat dalam kasih persaudaraan yang dikehendaki. Kalau kita melihat Kolose pasal yang ke-8, dikatakan buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan jangan lagi kamu saling memusuhi. Ini yang harus dibuang supaya kita sama-sama merasakan kehangatan, keeratan kasih persaudaraan
dunia Paumas. Dan yang dibuang itu katanya kemarahan. Buang itu kemarahan, dendam, kebencian, supaya kita terus erat di dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Artinya di sini bahwa masing-masing kita harus mampu mengontrol diri, mengelola emosi, menguasai diri dalam segala hal, sehingga hubungan kasih persaudaraan itu tetap erat, tetap ada di dalam dia. Yang kedua, bagaimana supaya erat dalam kasih persaudaraan itu? Kita melihat di ayat yang ke-13 dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Artinya supaya erat semua hubungan persaudaraan kasih itu, munculkan yang namanya ada pengampunan. Amin. Binasun pasal aku ya kewilau Eval Zalagul tiada maaf bagimu. Sorry. Tapi pada malam hari ini kita ambil satu keputusan komitmen di dalam kehidupan kita. Seandainya hubungan kita masing-masing dengan sesama sudah renggang, maka bukalah pintu maaf. Amin. Buka pintu pengampunan, terima dia, kasih dia. Nanti bawa secara maaf bagi fakal mati, dirugi masalahnya, lo ada maaf. Baulah manusia, Allah nanti kita. Dari peristiwa Natal pada malam hari ini, biarlah kita mengambil komitmen itu. Gani cuma kalau bawa kita. Enak Natal boleh berbangga, boleh bermanfaat. Tidak hanya sekedar hura-hura melakukannya, tidak hanya menyenangkan hati dan pribadi saja, tetapi itu berdampak dan memberi dampak kepada yang lain. Amin. Kalau pada malam hari ini nanti sudah mengambil komitmen keputusan itu, bagi kita yang tidak bersalaman, bagi kita yang benci, bagi kita yang punya musuh, atau yang menyakiti kita, atau sudah menyakiti orang lain, maka berilah pengampunan. Amin. Ampunilah akan yang lain. Terakhir, bagaimana supaya erat dalam kasih persaudaraan? Ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus itu diam dalam segala hal kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus itu diam di antara kamu. Memang dalam kita mengeluarkan kalimat kata kepada sesama kita, kepada orang lain, kadang-kadang kita tidak menyadari apakah itu menusuk hati orang lain atau tidak. Kadang-kadang tidak menyadari apakah itu tersinggung kepada orang lain atau tidak. Tetapi malam ini ambil keputusan komitmen supaya dalam berkata-kata, dalam mengeluarkan kalimat, dalam mengeluarkan ucapan, maka biarlah firman Tuhan yang ada di dalam hati
yang dalam hidup kita dan dirasakan oleh orang lain. Dan pemuda-pemudi malam ini yang mengambil keputusan komitmen dan memuliakan nama Tuhan, jadikanlah dirimu pembawa damai tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, dalam pergaulanmu, dalam komunitasmu, dalam tindakanmu, dalam keluargamu, dalam segala hal. Hendaklah dieratkan dengan kasih persaudaraan terwujud dalam tubuh Korepa BKP Pokok. Kalau hanya selama ini memuliakan Tuhan hanya karena ingin bergabung biasa saja, karena hanya ingin melihat yang cantik, karena hanya ingin melihat yang ganteng, karena hanya untuk uji coba saja, maka ini ambil komitmen saya memuliakan Tuhan dan hidup saya menjadi orang-orang yang membawa damai, orang yang kasih persaudaraan, saudaramu dan saudaramu menjadi pembawa damai di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu biarlah melalui Natal Korepa pada malam hari ini terwujud yang diinginkan melalui Tuhan, sehingga kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi yang berkomitmen dan menjadi pelaku kasih itu. Tidak memandang apakah dia mereka diam, mereka Leni, mereka Nana, mereka Renta, tidak memandang, karena satu di dalam kasih persaudaraan. Amin. Sehingga kita membawa damai itu, menerima sebuah keberadaan saudara kita dengan tulus ikhlas. Untuk itu, dalam menutup khotbah ini, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan, satukanlah hati kami. Undang berdiri semua, kita akan